Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wulandari dari PSBB 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi bunga. Yang pertama, kita harus tahu apa itu bunga. Bunga adalah bagian dari tumbuhan berbunga yang berfungsi sebagai alat reproduksi seksual. Struktur dan fungsi bunga: sekumpulan jaringan reproduksi dan steril yang tersusun dalam lingkaran dengan ruas yang sangat pendek, terdapat pada sumbu yang disebut dasar bunga atau reseptakel. Bagian steril, kelopak atau sepal, dan mahkota atau petal atau periantium. Bagian fertil atau reproduktif, yaitu benang sari dan pistilum atau karpel, merupakan modifikasi dari pucuk atau tunas pucuk vegetatif yang termodifikasi. Selanjutnya ada sepal dan petal. Apa sih sepal itu? Sepal adalah bagian luar bunga yang berwarna hijau dan menyerupai daun. Sepal berfungsi untuk melindungi tunas bunga yang sedang berkembang. Kumpulan sepal pada bunga disebut kaliks. Dan petal itu adalah bagian bunga yang berwarna mencolok dan berfungsi untuk menarik perhatian hewan penyerbuk. Kumpulan petal pada bunga disebut korola. Nah, sepal ini struktur anatominya itu menyerupai daun fotosintesis tersusun atas 3 sistem jaringan, yaitu jaringan epidermis, jaringan dasar, dan jaringan pembuluh. Pada kedua bagian bunga tersebut dapat ditemukan adanya sel yang mengandung kristal latisiform, sel yang mengandung tanin, dan ideoblas lainnya. Sel pal mengandung kloroplas, akan tetapi jaringan dasarnya tidak terdiferensi menjadi palisade dan spons. Pada petal, warna petal, pigmen pada kloromoplas atau karotenoid, pigmen di dalam cairan sel flavonoid terutama antosian, modifikasi akibat perubahan kondisi lingkungan. Epidermis pada petal seringkali mengandung minyak yang mudah menguap, yaitu contohnya pada bunga harum. Epidermis petal pada sisi aksial berpapila. Pada epidermis petal maupun sepal dapat ditemukan adanya stomata dan trikoma. Selanjutnya ada stamen. Stamen atau benang sari adalah organ reproduksi jantan pada bunga yang berfungsi menghasilkan serbuk sari dan polen. Stamen terdiri atas antera dan filamen. Antera terdiri dari 4 mikrosporangium yang di dalamnya terdapat banyak mikrospora atau polen filamen atau yang disebut dengan tangkai sari. Nah, di slide sebelumnya itu ada stamen, yaitu alat reproduksi jantan. Sedangkan di sini adalah pistilum. Pistilum ini atau disebut putik adalah organ reproduksi betina pada bunga yang berfungsi sebagai wadah serbuk sari dari benang sari. Putik terdiri dari beberapa bagian, yaitu kepala putik atau stigma, tempat menempelnya serbuk sari. Tangkai sari putik atau stilus, yaitu menghubungkan kepala putik dengan bakal buah. Selanjutnya ada bakal buah atau ovarium, yaitu tempat bakal biji atau ovul yang mengandung sel telur betina. Kesimpulannya adalah anatomi bunga terdiri dari beberapa bagian utama yang berperan dalam reproduksi tumbuhan berbunga, yaitu kelopak yang melindungi kuncup, mahkota yang menarik penyerbuk, benang sari atau stamen sebagai organ jantan yang menghasilkan serbuk sari, dan putik yaitu sebagai organ betina yang mengandung ovula. Penyerbukan terjadi ketika serbuk sari mencapai stigma pada putik, diikuti oleh pembuahan ovula yang kemudian berkembang menjadi biji. Semua bagian bunga bekerja bersama untuk memastikan kelangsungan reproduksi tumbuhan secara seksual. Oke teman-teman, sekian pemaparan materi singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.